Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan dari akidah Islamiyah atau Syarah Usul Iman, penjelasan dari rukun iman yang 6 yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih mempelajari rukun iman yang pertama, yakni al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengandung 4 unsur atau 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada wujudnya Allah. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah. Kemudian yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas yakni dalil yang menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kemarin masuk di dalil yang keempat. Ya, jadi pertama dalilnya adalah secara fitrah, yang kedua adalah secara akal, kemudian yang ketiga adalah secara syariat, kemudian yang keempat adalah secara yakni indrawi atau panca indera. Yang mana untuk dalil secara indrawi itu terbagi menjadi 2 sisi atau 2 segi. Sisi yang pertama adalah yakni sesungguhnya kita mendengar dan menyaksikan dikabulkannya orang yang berdoa dan diberikannya pertolongan orang yang sedang apa? Yang sedang yakni dalam kondisi sempit ya, atau kondisi ya krisis ya. Itu yang pertama. Sisi yang kedua adalah apa yang disebut dengan yakni atau dinamakan dengan al-mu'jizat. Ya, tanda-tanda kenabian. Yang mana para manusia bisa menyaksikannya. Ini orang-orang atau manusia yang hidup ketika itu. Atau para manusia bisa mendengarkannya. Ya, seperti kita hanya bisa Pak mendengarkan ceritanya. Ini adalah apa? Ini adalah merupakan burhanun qati'un. yakni burhan, penjelasan, bukti yang qati'un, yang qat'i, yang pasti, ala wujudi mursilihim, yang menunjukkan apa? Wujudnya mursilihim, zat yang telah mengutus mereka para rasul. Wallahu ta'ala, dan dia adalah Allah Ta'ala. Kenapa? Kenapa kok mukjizat itu merupakan dalil yang qat'i, yang pasti, menunjukkan tentang keberadaan zat yang mengutusnya? Karena apa? Li'annaha umurun kharijatun an-nitaqil basyari. Karena mukjizat itu adalah perkara-perkara yang keluar dari kemampuan manusia, di luar kemampuan manusia. Di mukjizat yang dimiliki oleh para nabi itu merupakan perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia.
Yang mana yujrihallahu ta'ala, yang mana Allah Ta'ala mengadakan mukjizat tersebut ta'yidan lirusulihi wa nasron lahu. Untuk apa? Menguatkan para rasulnya dan menolong mereka. Itu sampai situ, ikhwan. Sekarang kita masuk di beberapa contohnya. Di sini nanti beliau akan membawakan 3 contoh. Sebagian ya berarti ya. 3 contoh sebagian mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. Yang pertama nanti penulis, yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan atau akan menyebutkan contoh mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif ta'ala misalu dalika, contoh dari hal itu berarti kembalinya kemana Pak? Al-mu'jizat ayatu Musa sallallahu alaihi wasallam adalah ayat atau tanda, atau bisa kita artikan Pak, mukjizatnya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya sholawat dan salam tercurah kepada beliau. Hina amarallahu ta'ala ayadriba bi asahu al-bahra. Hina, ketika atau tatkala, amarallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau Nabi Musa ayadriba, untuk memukul apa Pak? Al-bahra, memukul apa? Laut, ini laut merah, bi asahu, dengan tongkatnya. Kira-kira kalau kita Pak, kita disuruh memukulkan tongkat kita ke laut, apa yang terjadi Pak? Nyiprat, ya. Itu kalau kemampuan kita. Ya, tapi karena ini mukjizat di luar kemampuan manusia, maka Pak, fadarabahu, maka tatkala beliau memukulkan tongkat beliau ke laut, fangfalako, fa langsung, bukan summa, bukan ma'atarohi, nggak ada selang waktunya Pak, langsung dipukul langsung, fangfalako, terbelah, isna asarotorikon yabisan, ya, terbelah menjadi 12 jalan yabisan yang kering. Wal ma'u bainahuma kal jibal, dalam keadaan air bainahuma, di antara dua tadi ya, akan terbelah kan gini kan, di antara dua apa Pak? Dua air ya berarti ya. Kal jibal, seperti apa? Seperti gunung. Karena ya wong laut ya. Antum bisa bayangin dalamnya laut loh. Jadi terbelahnya itu berarti sampai apa Pak? Sampai dasar. Nah kalau nggak sampai dasar gimana mau lewatnya gitu kan? Nah, sehingga Pak, seperti gunung tinggi ya namanya laut. Antum belum tahu kayaknya ya. Dalamnya laut kan belum tahu kan? Nah, belum tahu kan? Ya cuma bayangin kan itu kan. Nah, tinggi pokoknya ya. Kenapa? Dalam ya kan.
Makanya apa? Seperti gunung. Saking apa tingginya. Nah, di sini apa? Kalau Allah Ta'ala berfirman, ya menceritakan kejadian itu, Pak. Dalam surat apa? Asy-Syu'ara ayat 63, ya. Asy-Syu'ara 63. Allah Ta'ala berfirman, fa'auhayna ila Musa. Lalu kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Domirnya domir nahnu, Mbak. Ya. Tapi di sini bukan bermakna jama, tapi apa? Li takrim, untuk takzim, untuk memuliakan. Ya, sebagaimana apa? Kita dalam bahasa Indonesia pun juga mengenal, Pak, penggunaan kami atau kita itu untuk penghormatan, ya. Ya. Tidak mesti bermakna apa aja? Jama. Fa'auhayna, lalu kami wahyukan kepada ila Musa, kepada Musa, asalnya an, Pak. An idrib. Nah, an idrib. Tapi di situ antum ketahui itu namanya hamzah wasol. Ya, hamzah wasol artinya apa, Pak? Hamzah sambung. Hamzah sambung, ya. Hamzah terbagi menjadi berapa, Pak? Dua. Ada hamzah wasol, ada hamzah qat'i. Ya, kalau qat'i itu artinya wajib. Wajib dibaca, wajib ditulis. Tapi kalau wasol itu apa? Dibaca kalau di awal. Kalau di tengah-tengah maka dia tidak boleh dibaca, harus diwasol, disambungkan. Maka asalnya an idrib. Nah, menjadi apa? Nah, nunnya yang awalnya sukun di dhamma. Anidrib bi asokal bahro. Kami menunjukkan kepada Nabi Musa anidrib, untuk apa? Memukulkan bi asokal bahro, ya. Memukulkan apa, Pak? Tongkatnya ke laut merah. Fang falako, langsung terbelah lautnya. Fakana kullu firqin kataudil adim, ya. Maka terbelahlah lautan itu, ya. Fakana kullu firqin, dan tiap-tiap belahan, ya, kataudil adim, seperti gunung yang besar, ya. Ini contoh mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Di luar kemampuan manusia, Pak. Dan itu tidak bisa dipelajari, ya. Bahkan kalau Allah nggak mengizinkan juga nggak bisa diulangi, kan gitu kan? Ya. Terus, ini contoh yang pertama. Bagi kita, Pak, itu bukti kalau Allah itu benar-benar ada. Karena apa? Menunjukkan Nabi Musa itu benar-benar apa? Rasul. Ada zat yang mengutusnya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di luar kemampuan manusia. Itu adalah dalil, namanya adalah apa? Indrawi. Yang bisa kita apa? Panca indera. Cuma apa? Kita hanya bisanya apa, Pak? Mendengar. Adapun ketika itu umatnya Nabi Musa, yakni Bani Israil, demikian juga Firaun dan bala tentaranya, itu melihat, Pak. Jadi apa? Bisa menyaksikan dengan mata mereka masing-masing, ya. Adapun kita hanya bisa mendengar. Terus kemudian kita masuk di contoh yang kedua disebutkan, ya, di sini, ya, di halaman 21. Wa misalun sanin. Wa misalun sanin. Dan contoh yang kedua, ya.
Naat man'ut, Pak. Ya, kalau yang pertama misalu dalika naat apa mudhofun ilai. Kalau ini misalun sanin ya. Misal itu udah jadi bahasa Indonesia, Pak. Dimisalkan, permisalan, misal, contoh. Cuma Pak, bedanya Pak, kalau bahasa Arab itu pakainya ta, bisa jadi s, misal ya. Misalkan kita punya uang gitu kan. Nah, misal gitu. Ayatu Isa sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua adalah ayat tanda yang dimiliki apa? Nabi Isa alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yuhyil mauta. Dahulu beliau itu apa, Pak? Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kemudian apa? Wa yukhrijuhum min kuburihim, dan mengeluarkan orang ya yang telah meninggal dari kubur-kubur mereka. Masih koma, Pak, bukan titik, Pak. Biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Benar, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa mengeluarkan orang yang meninggal dari kubur mereka. Tapi apa? Itu semua biidnillah, dengan izin Allah. Qala Allah Ta'ala anhu, Allah Ta'ala berfirman tentangnya. Ya, tentang apa? Tentang Nabi Isa alaihissalam. Di sini beliau bawakan dua dalil. Yang pertama, ya, yakni surat Ali Imran ayat 49. Kemudian yang kedua nanti Al-Maidah ayat 110. Wa uhyil mauta biidnillah. Dan aku di sini Nabi Isa alaihissalam, dan aku bisa menghidupkan orang yang mati, yang telah mati, telah meninggal dunia, biidnillah, dengan izin Allah. Kemudian ayat yang kedua, waqala, dalam surat yakni Al-Maidah 110, wa'id mananya Pak? Wadkur. Bedakan wa'id sama wa'idha. Kalau wa'id itu artinya wadkur, dan ingatlah. Ya, bukan dan apabila, bukan. Kalau apabila idza. Wa'id artinya wadkur, dan ingatlah. Tukhrijul mauta biizni. Ya, tukhrijul mauta, ingatlah ketika kamu di sini apa, Nabi Isa alaihissalam bisa mengeluarkan orang yang sudah meninggal dunia dari kuburan mereka biizni, dengan izin dariku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contoh yang kedua. Baik, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan contoh yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa misalun salisun li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh yang ketiga, ya, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina talabat minhu Quraisyun ayatan. Hina, tatkala atau ketika, talabat minhu Quraisyun ayatan. Cara jemakannya kalau bahasa Indonesia subjeknya dulu, Pak. Tatkala atau ketika orang-orang Quraisy ya, apa? Meminta ayat, suatu tanda minhu, dari beliau.
Karena kita semua dalam bahasa Indonesia. Kaidah bahasa bagaimana, Pak? Subjek, predikat, objek, keterangan. Tatkala orang-orang kafir Quraisy meminta suatu tanda ayat kepada beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana, Pak? Fasaro ilal komar, langsung Pak, Pak. Ya. Fasaro ilal komar. Ketika beliau itu mendengar permintaan orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu minta tanda. Apa benar toh kamu itu utusannya Allah? Ya. Fa'asara ilal qamar. Beliau langsung apa? Memberi isyarat kepada qamar. yakni apa? Rembulan atau bulan. Ya, memberikan isyarat. Fang falako. Pak, langsung. Fang falako firqataini. Bulan apa, Pak? Terbelah menjadi dua. Faro'ahun nas. Kemudian, siapa yang bisa melihatnya, Pak? Semua manusia. Ketika itu. Jadi yang bisa melihat, apakah cuma orang kafir Quraisy, Pak, yang meminta tanda? Tidak, semua manusia. Semua manusia yang ketika itu. Kalau kita apa? Tidak bisa melihat. Kita hanya bisa mendengar. Berarti orang-orang ketika itu, zaman itu, ya toh, itu menyaksikan salah satu tanda wujudnya Allah. Ya, ini apa? Indrawi yang bisa mereka lihat dengan indera penglihatan atau mata. Yang melihat, yang menyaksikan tidak hanya orang-orang kafir Quraisy saja, tetapi semua manusia. Dan itu, Pak, ternyata apa? Dibuktikan dengan penelitian ilmuwan zaman sekarang. Ya. Yang ilmuwan yang mempelajari antariksa, ya toh, meneliti bahwasanya apa? Ternyata ada tandanya, ada bekasnya. Dulu ya, bulan itu pernah terbelah. Ya toh. Nah, bagi orang yang ilmuwan kan selain mendengar berarti apa? Bisa melihat tandanya kan begitu kan? Ada buktinya. Ya. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dalam hal itu, masalah itu, ini peristiwa itu, Allah Ta'ala berfirman dalam surat yakni Al-Qamar ayat 1 sampai ayat 2. Iqtarabatis sa'atu wangsaqal qamar. Iqtarabatis sa'atu wangsaqal qamar. As-sa'ah, hari kiamat itu apa, Pak? Sudah dekat, sudah semakin dekat. Wangsaqal qamar, dan rembulan sudah terbelah. Jadi, Pak, ketika rembulan itu sudah terbelah, itu zamannya Nabi Muhammad SAW, itu tanda bukti kalau kiamat itu sudah dekat. Kalau sekarang kita sudah tahun 1440, berapa nih, Pak? 7, berarti semakin dekatlah lagi dengan namanya hari kiamat. Maka, Pak, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Tapi bagaimana, Pak? Respon, tanggapan ya orang-orang musyrik. Gimana, Pak? Ya. Wa iyyarau ayatan, dan jika mereka orang-orang musyrik ya melihat
suatu tanda atau mukjizat yu'ridu. Mereka itu berpaling, Pak. Kata orang Jawa, melengos. Loh, mereka sendiri loh, Pak, yang minta loh, minta tanda. Giliran dikasih, melengos. Yu'ridun. Mereka berpaling terus wayakulu, dan mereka mengatakan, Pak, berpaling, melengos dalam keadaan sambil ngomong sihrum mustamir. Ini adalah, Pak, yakni sihir yang terus menerus. Ya, karena mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang akhlaknya mulia, ya toh, diakui semua orang. Ketika mendakwakan Islam, Pak, dikatakan apa? Tukang sihir. Apalagi kita, ya toh, nggak akan selamat dari apa? Celaan, ya, dari orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan berkecil hati, jangan minder, ya. Ya, jangan sedih apalagi kita, ya mengajak saudara-saudara kita, ya, tetangga-tetangga kita, mengajak kepada Islam yang benar, ya, kita Pak dituduh yang macam-macam, ya, gitu. Sudah menjadi sunatullah. Wa yaqulu sihrum mustamir. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang terus-menerus. Ya. Terus kemudian beliau di sini membuat kesimpulan, ikhwan, sebelum melanjutkan ke perkara yang kedua. Fa bihadhil ayati al-mahsusati, maka kesimpulan maka dengan ayat-ayat yang bisa diindrawi ini, allati yujriha Allahu ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengadakannya ta'yidan li rusulihi, untuk menguatkan para rasulnya, wa nasron lahum, dan menolong mereka, tadullu dalalatan qat'iyatan. Menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan apa? Dalalatan qat'iyatan, ya, menunjukkan dalil yang qat'i, yang pasti, ala wujudihi ta'ala, ya, atas apa, Pak? Wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Antum pelajaran muhtaranya udah sampai mana, Pak? Udah sampai nahwu belum? Kalau sampai lupa? Kalau ditanya sampai mana kok mesti bingung jawabnya? Oh, mubtada khobar, berarti sudah sampai nahwu, masya Allah, ya, tip. Ya, sebelum kita lanjutkan, ya, lanjutkan ke yakni perkara yang kedua, atau yakni kandungan yang kedua dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya dulu. Tapi bukan nahwu, ya, bukan, ya. Siapa yang tadi kan dalil yang menunjukkan tentang keberadaan Allah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama dalil fitrah. Yang kedua dalil apa tadi? Bukan. Hissi, indrawi. Bukan, ya. Oh, yang pertama fitrah dulu. Yang kedua akal. Yang ketiga syariat. Kemudian yang keempat apa? Baru hissi, indrawi. Pertanyaan saya, gampang aja pertanyaannya. Ya. Kenapa di sini penulis ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tidak mendahulukan dalilnya itu dalil secara syariat? Kenapa di sini beliau menjadikan dalil secara syariat itu dalil nomor 3? Yang pertama dalilnya itu secara fitrah, yang kedua secara akal, baru yang ketiga syariat.
Yang keempat apa? Indrawi. Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira rahasianya apa kira-kira Pak? Kira-kira gitu ya. Salah nggak apa-apa. Oke. Supaya yang objek yang didakwah itu mengetahui atau mewujudkan. Karena objek dakwah kita itu kira-kira kalau kita langsung qala Allah qala Rasul kira-kira bagaimana? Ya. Itu termasuk apa ikhwan? Termasuk min uslubi dakwah. Termasuk salah satu dari metode berdakwah. Kita itu kalau berdakwah ke masyarakat yang masih awam, masih umum, ya. Hendaknya Pak kita itu mengajak mereka itu dengan bahasa-bahasa dengan metode yang bisa mereka pahami. Apalagi yang belum beriman, Pak. Orang yang belum beriman, ya. Bagaimana mungkin kalau langsung ini perintahnya Allah, ya, disuruh sholat, ya. Lawang sama Allah aja belum kenal kan begitu kan? Berarti tugas kita mengenalkan Allah dulu. Ya. Dengan dalil nek fitrah kan memang sebenarnya Pak, udah dari sananya kan sebenarnya kan? Udah mengakui apa? Tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akal. Kita mengajak apa? Logika. Ya. Ini termasuk apa metode ikhwan. Jadi kalau kita itu berdakwah di masyarakat, ya berdakwah itu tidak harus ceramah ikhwan ya. Perlu kita pahami ikhwan ya. Di antum di sini belajar di Mahat Ilmi, harapannya nanti ketika antum ya lulus dari sini, harapannya antum menjadi dai, ya. Orang yang mendakwahkan agama Islam. Tapi dalam artian luas, ya, tidak mesti di mimbar-mimbar, ya. Antum bisa ya seperti Pak Zainal di pasar ya toh sambil jualan ya ngobrol-ngobrol ya. Gitu ya Pak ya. Yang lainnya juga ya Mas Tri nggak ada ya. Sambil ngelas kan gitu kan. Ya, pokoknya Bang sesuai dengan profesi kita, kemampuan kita ya. Kalau kita berdagang ya sambil ngobrol-ngobrol. Ya itu siapa tidak langsung do point kan begitu Pak ya. Pertama kan kenalan dulu ya, kalau sudah kenal ya sudah akrab lah itu baru masuk nyinggung dikit-dikit seperti itu kan seperti itu ya. Insya Allah jenengan sudah lebih paham daripada saya. Kenapa? Jenengan hidup di masyarakat ya kan. Kalau saya kan kurang ya. Karena apa? Hidupnya ya, kurang bermasyarakat ya. Ya, karena sudah adzan ya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insya Allah Taala pada pertemuan yang datang kita lanjutkan perkara-perkara yang selanjutnya, perkara kedua, ketiga dan keempat bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan sore atau malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar, nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.